Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kaila Putri Ramadhani. Saya berasal dari kelas B. Di sini saya akan menceritakan tentang naskah cerita rakyat yang berjudul Si Maling Kundang. Di sebuah desa nelayan sederhana, hiduplah seorang anak laki-laki bersama kedua orang tuanya. Anak laki-laki itu bernama Maling Kundang. Maling Kundang sudah dikenal sebagai anak yang cerdas, cekatan, dan penuh semangat. Ia sangat menyayangi kedua orang tuanya, terutama pada sang ibu yang penuh cinta. Namun, keluarga Maling tidaklah mudah. Ayahnya yang seorang nelayan yang tangguh ingin merantau untuk mengubah nasib keluarga mereka. Ia mengarungi lautan negeri seberang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Hari demi hari berganti, dan berganti bulan, tahun berganti tahun, sang ayah tak kunjung pulang. Kabar telah sampai bahwasannya sang ayah telah meninggal dunia. Kesedihan menyelimuti keluarga Maling Kundang, terutama pada ibunya harus menanggung kehidupan sendiri. Ibunya bekerja keras untuk menghidupi kehidupan mereka berdua. Ia menjual kue, menjahit, dan mengambil upah mencuci baju untuk sesuap nasi. Meskipun hidup pas-pasan, ia tidak pernah mengeluh. Malin hidup di bawah didikan seorang ibu yang tangguh. Meskipun kadang ia nakal seperti anak-anak lainnya, yaitu berlari mengejar ayam atau bahkan bermain di sungai hingga bajunya kotor. Namun, Malin dianggap sebagai anak yang cerdas dan mudah belajar. Salah satu peristiwa yang tak terlupakan adalah ketika Malin jatuh karena mengejar ayam. Luka di lengannya tidak pernah benar-benar menghilang. Ia meninggalkan bekas luka yang kelak menjadi saksi sejarah hidupnya. Ketika Malin tumbuh menjadi pemuda dewasa, ia pun mulai menyadari betapa beratnya beban hidup yang dipikul ibunya. Dengan tekad yang bulat dan niat mulia, ia pun pergi mengatakan keinginannya untuk pergi merantau dengan harapan bisa merubah nasib seperti sang ayahnya dahulu. Meskipun berat hati, sang ibu akhirnya mengizinkan Malin untuk pergi dengan harapan dan penuh doa supaya Malin kembali membawa kesuksesan, bukan kabar duka. Malin pergi dengan menaiki kapal dagangan yang besar. Di tengah perjalanan, kapal diserang oleh bajak laut. Awak kapal dan penumpang merasa panik karena banyak yang tewas dan juga menjadi tawanan. Maling Kundang beruntung karena ia berhasil bersembunyi di tumpukan kayu-kayu yang ada di penyimpanan kapal. Setelah berhari-hari terkantung-kantung di tengah laut, akhirnya kapal berhenti terdampar di sebuah pantai yang asing baginya. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin merangkak menuju tepi pantai dan menemukan sebuah desa kecil. Di desa itulah ia memulai kehidupan baru. Ia menjadi buruh angkut dan juga berdagang kecil-kecilan. Karena kecerdasan dan ketangguhan Maling Kundang membawa kesuksesan pada perdagangannya itu. Beberapa tahun kemudian, ia berubah menjadi seorang saudagar kaya raya. Dan juga ia menikahi seorang wanita yang cantik dari keluarga yang terpandang pada desa itu. Kabar tentang kesuksesan Maling pun terdengar di kampung halamannya. Sang ibu yang keriput dan tua mendengar hal itu, ia pun senang. Ia pun tak henti-hentinya berdoa dan berharap agar kelak anaknya menemuinya dan memeluknya. Doa itu pun seakan terkabul. Suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di dermaga kampung itu. Warga heboh karena kedatangan seorang saudagar kaya raya dengan istrinya serta pengawalnya. Sang ibu yang memakai baju lusuh itu pun terpukau melihat seorang pemuda yang turun dari kapal itu. Ia mengenali bekas luka di lengan pemuda itu. Tanpa keraguan, ibunya pun mengetahui bahwa itu adalah si Maling Kundang. Dengan tertatih-tatih, ibunya mendekat dan menghampiri seorang anaknya yang telah lama ia rindukan. Namun apa yang terjadi justru mengejutkan semua orang. Maling Kundang mendorong ibunya itu dengan kasar, dengan alasan ia malu dengan istrinya dan orang-orang di sekitarnya dikarenakan ibunya sudah tua dan miskin. Wanita ini bukan ibuku sudah lama meninggal, bentak Maling dengan angkuh. Malin terdiam, hatinya hancur, air matanya jatuh tak terbendung. Namun ia sadar
Anaknya yang telah ia rawat dari kecil kini telah berubah karena harta dan kedudukannya. Dengan suara lirih namun penuh kekuatan, ia pun mengangkat tangannya dan menghadapkan ke atas langit dan berdoa, "Ya Tuhan, jika memang dia anakku, maling kundang, maka kutukanlah dia menjadi batu." Langit berubah menjadi gelap, awan hitam menggulung, angin bertiup kencang, dan badai menerjang kapal Malin. Petir menyambar dengan langit menurunkan hujan yang deras. Malin panik. Ia mencoba melarikan diri di kapal, namun terlambat. Perlahan, tubuhnya mengeras, wajahnya memucat, dan pergelangan tangannya tidak bisa digerakkan. Dalam hitungan beberapa detik, ia pun berubah menjadi sebuah batu karang yang kokoh di tepi laut. Hingga hari ini, masyarakat percaya bahwa batu itu adalah maling kundang, yang dianggap sebagai simbol dari durhakanya anak terhadap ibu karena melupakan orang tuanya demi harta dan kemegahan dunia. Kisah tersebut menjadikan pelajaran bagi anak untuk tidak melupakan orang tua, apalagi menghina dan menyakiti hati mereka. Sekian naskah cerita rakyat yang berjudul Maling Kundang dari saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.